pengawasan. Setuju? Setuju banget Bu, soalnya kalau nggak ada yang ngawasin pasti ada aja kebablasan. Kenapa ngeliatin aku gitu? Gak kebablasan juga sih, ya cuma fleksibel aja dan gak kaku. Fleksibel oke, tapi deadline harus tetap jalan. Kalau misalkan kita terlalu santai, nanti kita bakal ketinggalan. Nah, itu dia. Pengawasan itu bukan berarti harus kaku atau terlalu longgar, tapi kita butuh kebebasan. Gimana kalau misalkan saya dengar kalian saling mengawasi selama kerja kelompok ini? Aku sih suka sistem yang bebas, misalkan kita bagi tugas, terus juga diskusi lewat grup. Nanti kalau udah kita update di grup. Terus nanti kalau ada yang belum selesai atau belum nge-update tugasnya cukup kita ingetin aja. Kalau menurut aku, grup chat itu oke sih, tapi kadang malah jadi nggak efektif. Misalnya ada yang terlalu banyak kirim-kirim. Bercanda dikit biar nggak sih, kan semudah. Tapi aku paham sih maksudnya. Kalau menurut aku kita perlu ada checklist mingguan nggak sih? Biar kita tahu siapa yang udah selesai dan siapa yang belum. Jadi ada laporan progres setiap minggu dan nggak ada ketinggalan. Kalau menurut saya itu lebih suka deadline yang kecil-kecil karena nanti punya target yang jelas per hari atau per minggu. Jadi kayak misalkan hari Seninnya itu udah selesai riset, hari Rabu udah bikin draft, hari Jumatnya udah mulai presentasi. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan, itu bakalan ketahuan gitu. Kayaknya kita punya beberapa pendekatan nih, grup chat, checklist mingguan, dan deadline harian. Sekarang coba kita gabungkan, siapa tahu bisa lebih efektif. Coba kalian pecahin jadi 2 kelompok kecil buat bahas yang paling cocok. Jadi kita coba gabung sistem checklist mingguan sama grup chat. Gimana kalau kita buat grup chat khusus buat update aja, terus checklist buat laporan mingguan? Itu bisa banget, cuma pastiin juga tuh jangan terlalu kaku dong, biar kita tetap bisa ngobrol juga. Tapi harus tetap tahu batasan ya, iya. Soalnya di grup itu cuma buat bahas yang serius untuk update laporan aja. Kalau misalnya bercanda, mending buat grup lain aja deh. Gini aja, grup chat isinya buat update tugas aja, terus checklist buat laporan ke Bumaha, biar dia tahu progres kita. Meanwhile, Aku setuju sih kita pakai deadline. Misalkan deadline-nya hari Senin, kan nggak harus selesai, tapi cukup bikin draft aja. Gimana? Bisa sih, aku cuma gak mau sistemnya bikin kita ribet. Yang penting ada progres tiap harinya yang gak bikin kita pusing. Nah, bagus, jadi ada kebebasan, tapi tetap ada pegangan deadline. Gimana kalau misalkan kita kombinasikan meeting singkat 10 menit aja setiap hari untuk mengecek progres? Gimana kalau misalkan kita meeting Senin, Rabu, sampai Jumat? Nanti kita bikin checklist mingguan. Gimana? Setuju banget, gak berat tapi tetap efektif. a few minutes later. Oke, sekarang coba Alvina presentasikan dulu hasil diskusinya. Oke Bu, jadi kelompok kami pakai sistem checklist mingguan biar masing-masing tahu tugas sama progresnya. Terus dicek juga penting, tapi isinya cuma buat update aja. Kalau mau ngobrol santai, kita bisa bikin grup lain. Oke, ini bagus, fleksibel tapi tetap ada aturan. Nah, sekarang Selha, giliran kelompok kalian. Jadi kita lebih suka deadline harian yang fleksibel, artinya riset harus keluar hari Senin, tapi cukup draft aja. Kita juga bakal meeting setiap hari. Nah, ini 2 sistem yang menarik, kita gabung aja biar semuanya ada deadline mingguan dan harian. Jadi mingguan, grup chat, dan meeting singkat. Jadi ada pengawasan tapi kita fleksibel. Oke, ini lumayan lah, gak bikin kepala ngebul tapi tetap bisa kerja. Benar juga sih, jadi gak bakal telat kan Del. Aku paling open sekarang. Oke anak-anak, hari ini kita belajar bahwa pengawasan itu bukan buat menekan atau bikin stres, tapi biar kerja kita tetap kompleks. Pengawasan bisa fleksibel, tapi harus tetap ada batasannya. Kalau kalian gabungkan ide yang pas, program bisa jalan, kerjaan selesai, dan tim tetap enjoy. Semoga nanti saat tugas akhir selesai, kalian bisa pakai sistem ini. Dan ingat, pengawasan adalah kunci buat mencapai target tanpa bikin tim kelelahan. Kerja tim itu yang penting bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas.
Makasih Bu udah bikin kita ngerti cara supaya gak stres. Iya Bu, kita jadi makin semangat buat kelarin proyeknya. Bagus, kalian memang anak yang kece. Pengawasan yang efektif dalam kelompok adalah yang seimbang antara fleksibilitas dan tanggung jawab. Dengan perencanaan dan komunikasi yang baik, proyek dapat selesai dengan lancar tanpa memberatkan satu sama lain. Pengertian manajemen pengawasan secara umum ditinjau dari ilmu manajemen. Pengawasan atau controlling merujuk pada suatu kegiatan yang bertujuan memastikan apakah kegiatan operasional atau accounting telah sesuai rencana atau planning berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Perlu digarisbawahi bahwa pengawasan berpedoman pada perencanaan yang menjadi standar operasional seluruh proses kerja. Pengawasan dalam manajemen perlu dilakukan guna menilai, menganalisis, dan melaporkan serta merekomendasikan dari temuan di lapangan. Pengawasan juga menjadi bagian dari fungsi kepemimpinan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Beberapa objek kegiatan fungsi pengawasan antara lain kelalaian, kesalahan, dan hal lain yang menyimpang dari rencana atau standar operasional. Penyimpangan tersebut bisa berupa pelanggaran, kecurangan, dan korupsi dalam menjalankan operasional organisasi. Menurut Henry Fayol, pengawasan adalah tindakan untuk menjamin agar semua aktivitas dilakukan dengan rencana, instruksi, dan prinsip yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan dari dalam internal. Merupakan pengawasan yang dilakukan sendiri oleh karyawan. Karyawan ini mengumpulkan informasi sendiri untuk menilai kinerjanya sudah baik atau belum. Yang kedua, pengawasan dari luar, eksternal, merupakan pengawasan yang dilakukan dari luar perusahaan sendiri. Biasanya perusahaan menunjuk organisasi atau badan luar untuk mengawasi perusahaannya. Yang ketiga, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan rencana kegiatan. 4. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan itu dilaksanakan. Hal ini untuk melihat apakah ada penyimpangan antara rencana yang telah ditetapkan dan yang belum ditetapkan. Selanjutnya adalah metode pengawasan yang dikutip dari buku Human Capital Management, Stefanus dan kawan-kawan, tahun 2021. Yang pertama, ada pengamatan langsung. Manajer atau pengawas dapat secara langsung mengamati kegiatan operasional dan perilaku karyawan di lapangan untuk menilai kinerja. Yang kedua, ada rapat rutin. Rapat-rapat periodik antara manajer dan bawahan dapat digunakan untuk membahas progres, masalah, dan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja, menggunakan indikator kinerja atau Key Performance Indicator untuk mengukur pencapaian tujuan dan kinerja keseluruhan. Yang keempat, ada pemantauan melalui sistem informasi. Sistem informasi dapat memberikan data dan laporan yang berkaitan dengan kinerja organisasi untuk membantu pengawasan. Yang kelima, ada penilaian kinerja karyawan, menilai kinerja individu melalui proses penilaian karyawan dan memberikan umpan balik konstruktif. Yang keenam, ada pemantauan teknologi, menggunakan teknologi seperti sistem CCTV atau perangkat lunak pemantauan untuk mengawasi kegiatan operasional. Yang ketujuh, ada audit internal, melakukan audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi. Yang kedelapan, ada survei dan umpan balik, menggunakan survei atau umpan balik dari karyawan, pelanggan, atau pihak terkait lainnya untuk mengevaluasi kualitas layanan dan produk. Yang kesembilan, ada analisis anggaran, menganalisis perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, ada pengecekan kualitas, melakukan pemeriksaan kualitas produk atau layanan untuk memastikan bahwa
standar kualitas terpenuhi. Tujuan dan fungsi manajemen pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan menurut Griffin tahun 2000 terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Adapun tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Yang pertama itu ada adaptasi lingkungan. Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun eksternal. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik atau kualifikasi pendidikan minimum. Namun saat ini ketika hampir seluruh perusahaan menggunakan komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-harinya, yaitu dari mulai pengetikan, pemrosesan data, laporan keuangan, dan lain sebagainya, maka kualifikasi minimum untuk tenaga kerja menjadi berubah. Saat ini, seseorang yang ingin bekerja di perusahaan tertentu sudah dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyesuaikan diri dalam hal penggunaan tenaga kerjanya yang dimilikinya. Fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencananya, akan tetapi agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan yang disebabkan karena terjadinya berbagai perubahan lingkungan. Tujuan dan fungsi yang kedua adalah meminimalkan kegagalan. Tujuan selanjutnya dari fungsi pengawasan merupakan meminimalkan kegagalan. Dalam suatu operasi perusahaan, tentu kegagalan sangat berpeluang untuk terjadi. Seperti contohnya, karyawan ketika tidak ada yang mengawas akan bekerja asal-asalan, tidak serius, dan hal-hal lainnya yang dapat merugikan perusahaan. Fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan dapat diperkecil bahkan dihilangkan. Nah, kalau tujuan dan fungsi yang ketiga itu meminimalkan biaya. Fungsi selanjutnya dari fungsi pengawasan adalah meminimalkan biaya. Fungsi pengawasan diharapkan dapat meminimalkan biaya perusahaan. Dan yang terakhir itu yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjalani bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengawasan. Menurut Herujito, tahun 2001, terdapat 7 prinsip utama dalam manajemen pengawasan. Pengawasan harus mencerminkan objek yang diawasi dan menunjukkan penyimpangan secara langsung, serta fleksibel, ekonomis, mudah dipahami, sesuai dengan pola organisasi, dan segera memungkinkan perbaikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengawasan. Menurut George Terry, terdapat 4 langkah pengawasan. Yang pertama yaitu menetapkan standar, seperti membuat target atau patokan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada mengukur pelaksanaan, yaitu seperti mengumpulkan informasi ataupun data. Dan yang ketiga ada membandingkan hasil dengan standar, yaitu seperti identifikasi hasil akhir dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat tindakan korektif, yaitu jika ada penyimpangan maka harus diperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu menurut Henry Fayol, terdapat 3 langkah pengawasan. Yang pertama, mencatat hasil pekerjaan. Yang kedua, membandingkan dengan rencana atau standar. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi. Lalu menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell, terdapat 3 langkah pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur hasil kinerja aktual, yaitu seperti melakukan evaluasi atau pengukuran terhadap kinerja yang sudah berjalan sebelumnya. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu melakukan perbaikan bila diperlukan. Perlunya pengawasan yaitu untuk membantu organisasi menghindari penyimpangan dari tujuan yang telah direncanakan, serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif dan efisien.